Baik, saudara-saudara, peserta mata kuliah Hukum Penataan Ruang, dimanapun Anda mengakses dan menyimak video yang kita selenggarakan secara online atau secara daring ini. Ini merupakan pertemuan yang kelima dalam rangkaian perkuliahan Hukum Penataan Ruang yang kita selenggarakan secara online dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya akan coba mengantar satu sub pokok bahasan, yaitu penataan ruang sebagai satu sistem hukum. Bagaimanapun, penataan ruang ini merupakan disiplin atau kajian ilmu yang multidisiplin, bisa didekati dari berbagai bidang ilmu. Tapi karena ini adalah mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Hukum, maka tentu kita akan mencoba mengkajinya dari aspek atau pendekatan hukum. Namun tentu juga disadari bahwa dalam proses mempelajari mata kuliah ini, pendekatan hukum juga mungkin tidak 100% kita bisa lakukan karena kita tidak bisa hindari masuknya atau ada keterkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kembali lagi, karena ini adalah proses belajar, ini adalah perkuliahan, maka tentu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran dari subtema yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini. Setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, saudara-saudara peserta mata kuliah diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi penataan ruang sebagai satu sistem hukum. Kembali lagi saudara-saudara, kita ingat pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Sistem hukum itu kita kenal sebagai satu sistem yang terdiri atas substansi hukum, kemudian struktur, dan kemudian kultur. Nah, ketika kita kaitkan dengan penataan ruang, maka kita akan melihat penataan ruang itu dari aspek substansinya. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana penataan ruang itu dalam aspek strukturnya, dan bagaimana penataan ruang itu ketika beroperasi atau diterapkan di masyarakat, maka dia akan berkaitan dengan yang disebut sebagai kultur hukum itu sendiri. Pertama, secara substansi dapat kita sebutkan di sini bahwa dalam sistem hukum yang dimaksud dengan substansi adalah hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang terkait dengan satu bidang tertentu. Ketika kita bicara tentang substansi dari hukum penataan ruang, maka yang kita bicarakan itu adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dari penataan ruang, berikut dokumen-dokumen yang dilahirkan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi kita akan melihat dari aspek hukumnya, bagaimana hukum mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang pernah berlaku sebelumnya. Artinya kita sudah pernah memiliki dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, yang kemudian dalam perkembangannya direvisi atau diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang sekarang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan penataan ruang yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif yang berlaku sekarang.
Nah, tentu saja di bawah tahun 1992 itu ada berbagai peraturan-peraturan yang juga berkaitan dengan penataan ruang, tapi belum setingkat dengan undang-undang. Bahkan pada saat awal-awal kemerdekaan, tentu juga ada hukum-hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nanti coba saudara-saudara pelajari sendiri, belajar secara mandiri untuk mengenal berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang sejak kita merdeka, kemudian sampai ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 92 dan sampai ke Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 sebagai Undang-Undang Penataan Ruang yang berlaku sekarang. Secara historis juga bisa saya sebutkan di sini bahwa penataan ruang itu sebagaimana kita bisa baca atau temukan di literatur, di Inggris sudah berkembang sudah sangat lama. Di sini di literatur bisa kita dapat pada tahun 1848 sudah ada namanya Public Health Code di Inggris, yaitu satu undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan publik. Nah, kita tahu bahwa hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan tata ruang ini secara historis tidak lepas dari perkembangan revolusi industri yang terjadi di Eropa pada saat itu. Nah, ketika mesin-mesin ditemukan, pabrik-pabrik kemudian didirikan, maka pada saat itu daerah-daerah yang semula merupakan wilayah pedesaan, rural, kemudian di situ didirikan pabrik karena konsekuensi dari revolusi industri yang menemukan mesin-mesin, yang kemudian mendirikan pabrik di tempat itu. Ketika ada pabrik, tentu warga atau masyarakat yang ada di sekitar pabrik-pabrik itu kemudian mulai mendekati ke pabrik itu, dan di sana mereka membentuk permukiman dan membangun rumah-rumah mereka di sekitar pabrik di mana mereka ditampung untuk bekerja. Nah, tentu kita bisa bayangkan semakin lama satu daerah yang masih satu permukiman yang masih jarang penduduknya karena ada aktivitas di situ, ada kegiatan, ada pabrik, semakin lama akan berdatangan warga ke situ, sehingga kemudian lahirlah kantong-kantong permukiman kumuh, dan ketika permukiman menjadi kumuh maka juga kesehatan publik juga menjadi persoalan. Maka disitulah muncul undang-undang yang berkaitan dengan perumahan dan juga undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan publik. Nah, seperti itu kira-kira secara historisnya, tapi nanti saudara-saudara bisa pelajari secara mandiri. Nah, itu yang terkait dengan substansi hukum adalah bagaimana aturan-aturan yang ada menjadi rujukan dalam rangka penataan ruang ini. Nah, kemudian selain substansi hukumnya, yang kedua yang tidak kalah penting sebagai subsistem dalam sistem hukum adalah struktur hukum itu sendiri. Ketika kita bicara tentang struktur, maka fokus kita adalah institusi-institusi atau aparatur yang diadakan oleh negara untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketika ada hukum yang mengatur tentang tata ruang sebagai satu substansi, maka aturan-aturan tadi harus ditegakkan oleh struktur yang dibuat oleh negara. Maka terkait dengan penataan ruang, struktur yang ada adalah badan-badan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin-izin yang terkait dengan pemanfaatan ruang, dan juga nanti badan-badan pemerintahan yang akan mengawasi untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ada sebelumnya.
Sampai nanti yang berkaitan dengan struktur itu adalah ketika nanti terjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terkait pemanfaatan ruang, maka harus ada satu institusi sendiri yang akan secara imparsial untuk memberikan putusan terhadap sengketa yang bisa saja timbul dari antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan pemanfaatan ruang itu. Dan mungkin juga nanti ada institusi pengadilan yang akan memberikan sanksi, menjatuhkan putusan berupa sanksi sekiranya ada hal-hal yang dilanggar dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik terutama sanksi yang berkaitan dengan sanksi pidana karena pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan juga termasuk yang dilakukan oleh pemerintah kalau dia melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan penataan ruang ini. Nah, saya kira sebagai satu sistem hukum, kira-kira penjelasannya seperti itu. Ada substansi yang kita biasa juga kenal sebagai law in book, hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian strukturnya sebagai law in action, bagaimana hukum itu dijalankan oleh organ-organ atau badan-badan pemerintahan yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang ada tadi. Dan kemudian yang terakhir tentu saja adalah kultur hukum, law in society. Bagaimanapun substansi hukumnya sudah bagus, struktur hukum juga sudah berjalan dengan baik, tetapi juga harus didukung oleh kultur hukum di masyarakat itu sendiri. Nah, ketiga subsistem hukum ini saling berkaitan satu dengan yang lain untuk lahirnya suatu tertib hukum yang diharapkan ada di dalam masyarakat. Kemudian kita akan lanjut membahas penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang. Jadi ada dua hal di situ pada proses perencanaan ini, yaitu poinnya adalah bagaimana menentukan struktur ruang yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana menentukan pola ruang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan struktur ruang? Saudara-saudara bisa lihat di Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Di situ disebutkan bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kira-kira kalau pengertian yang ditulis di norma dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, kita bisa sederhanakan bahwa struktur ruang ini meliputi rencana sistem pusat permukiman, dan yang kedua dalam struktur ruang itu ada rencana sistem jaringan prasarana dan sarana. Nah, artinya di sini yang dimaksud dengan struktur ruang adalah wujud bagaimana dalam perencanaan tata ruang itu kemudian dilahirkan satu wilayah-wilayah tertentu yang digunakan sebagai pusat permukiman, dan yang kemudian harus tersambung atau terhubung dengan sistem jaringan prasarana dan sarana. Jadi di samping ada wilayah-wilayah permukiman, wilayah-wilayah untuk sebagai tempat hunian, maka di situ juga harus tersambung dengan
prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Maka di sini bisa kita sebut di sistem jaringan prasarana dan sarana itu misalnya ada jaringan listrik, ada jembatan, ada jalan, ada pelabuhan, ada bandara dan seterusnya. Jadi bagaimana menyelaraskan antara permukiman, tempat masyarakat atau warga melakukan tempat tinggalnya dengan sistem-sistem prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas tadi. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pola ruang bisa dibagi menjadi dua. Ada ruang yang diperuntukkan untuk kawasan lindung, kemudian ada ruang yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Ruang yang diperuntukkan untuk kawasan lindung ini misalnya ada hutan lindung. Ini terkait dengan dimensi ekologis dari penataan ruang. Jadi kita harus memang menyisakan ruang-ruang yang ada ini sebagai kawasan lindung. Misalnya dengan mempertahankan luasan hutan tertentu sebagai hutan lindung berkaitan dengan kepentingan lingkungan atau kepentingan ekologis. Nah, di perkotaan misalnya harus pula tersedia yang disebut dengan ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan dimensi sosial dari penataan ruang. Karena kita tahu bersama dalam perencanaan penataan ruang ini kan harus melihat tiga dimensi sekaligus. Pertama dimensi ekonominya, kemudian dimensi ekologisnya, dan yang terakhir tidak boleh dilupakan adalah dimensi sosialnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau di sebuah daerah, di sebuah kota tidak ada ruang terbuka hijau, tidak ada taman-taman, tidak ada ruang publik, tempat masyarakat kota itu melakukan interaksi, tempat masyarakat itu sejenak untuk istirahat dari rutinitasnya. Misalnya di Kota Palu ini ada taman kota, ada lapangan Patulemo, dan sebelumnya juga kita sebelum gempa kemarin 28 September 2018 kita punya ruang terbuka hijau sepanjang pantai Teluk Palu itu sebenarnya bagian dari ruang terbuka hijau yang disediakan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan distribusi pola ruang itu tadi. Jadi ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan untuk aktivitas ekonomi. Selain terkait dengan aspek ekologisnya harus ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini juga sebetulnya memiliki dimensi-dimensi sosial supaya masyarakat yang pada hari-hari tertentu sibuk dengan segala aktivitasnya. Nah, pada hari-hari libur mereka punya tempat untuk rekreasi atau saling berinteraksi di ruang publik. Nah, pola ruang juga tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kawasan budidaya. Di kawasan budidaya inilah kawasan yang bisa dikelola dan digunakan untuk berbagai aktivitas manusia. Misalnya tadi ada permukiman, ada kawasan perdagangan, ada kawasan perkantoran dan sebagainya. Nah, itu yang masuk dalam proses perencanaan tata ruang. Nah, muatannya tata ruang nanti itu tidak lain adalah struktur dan pola ruang. Nah, struktur ruang ada pusat-pusat permukiman, kemudian ada pusat jaringan prasarana dan sarana, kemudian dalam pola ruang itu terdistribusi atas ada peruntukan kawasan lindung, misalnya tadi hutan lindung, kemudian ada ruang terbuka hijau, dan di sebelahnya ada peruntukan kawasan untuk budidaya yang di situ terbuka untuk melakukan aktivitas. Nah, di Kota Palu ini sebenarnya ada Perda nomor 16 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu tahun 2010-2030. Kita memiliki peraturan daerah itu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, kebijakan pengembangan struktur ruang di Kota Palu itu menurut peraturan daerah yang ada ini menyesuaikan dengan konsep Soraja yang kita kenal sebagai rumah tinggal khas masyarakat Kaili sebagai suku yang mendiami Kota Palu ini. Nah, konsep Soraja itu kemudian diaplikasikan atau diterapkan dalam pengembangan struktur ruang di Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011. Nah, tapi pasca bencana mungkin peraturan daerah ini mungkin perlu mengalami revisi penyesuaian karena ada situasi-situasi atau kondisi yang berubah setelah kemarin kita kena bencana 28 September 2018 itu. Tapi pada prinsipnya kebijakan pengembangan struktur ruang di Kota Palu ini ya mengikuti pola Soraja yang saya sebutkan tadi. Yang pertama saya bacakan di sini ada kawasan yang disebut sebagai Gandaria. Gandaria itu wajah depan kota. Kalau rumah itu ya wajah depan rumah sebagai ruang publik. Nah, yang mana ditetapkan Gandaria itu tidak lain adalah kawasan-kawasan di sekitar Teluk Palu sebagai ruang terbuka hijau yang menjadi milik bersama seluruh masyarakat. Nah, jadi ini adalah kawasan yang memang diperuntukkan sebagai wajah kota ini. Etalase kota itu ada di ruang-ruang itu di sepanjang Teluk Palu. Nah, yang ada jembatan Palu 4 yang sudah rubuh itu adalah bagian dari ruang depan dari kota ini. Kemudian tentu dia masuk lagi ke belakang yang disebut dengan Tatangana atau ruang tengah. Nah, disitulah tempat kita bermukim, tempat kita melakukan aktivitas keseharian, untuk kegiatan bisnis, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan-kegiatan sosial dan ragam kegiatan manusia yang lainnya. Kemudian ke belakang ada namanya Fua-Fua atau dapur atau ruang belakang sebagai penyangga dua ruang yang pertama. Jadi dia menyangga Gandaria, dia juga menjadi penyangga dari Tatangana ini. Nah, mungkin di Fua-Fua itulah sebetulnya ada kawasan-kawasan lindung, kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan lindung. Misalnya di sana ada hutan yang akan menyiapkan untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah belakang itu air yang kemudian disuplai ke ruang tengah, disuplai ke ruang depan itu harus dijaga di ruang belakang. Nah, bagaimana supaya air di kota ini tetap tersedia? Tentu kita harus menjaga sumber-sumber air yang tersedia di belakang tadi. Nah, caranya menjaga adalah dengan menjaga hutan-hutan yang ada di sana. Nah, untuk menjaga hutan itu maka dia harus harus diproteksi sedemikian rupa agar hutan yang ada di sana itu tadi dia masuk ke kawasan yang harus dilindungi sedemikian rupa sehingga dia tidak terjamah oleh aktivitas yang bisa menyebabkan kurangnya daya dukung dari lingkungan yang ada di kawasan itu. Nah, ini pada proses perencanaan penataan ruang. Jadi rencana-rencana itu tadi disusun kemudian ditetapkan untuk menentukan struktur ruang dan untuk menentukan pola ruang. Struktur ruangnya terbagi dua dan pola ruang juga terbagi dua. Kalau itu sudah berhasil disusun, tentu saja dalam penyusunannya ini melalui apa disebut dengan partisipasi atau dalam bahasa hukum biasa disebut dengan insprak atau peran serta. Jadi untuk menyusun rencana tata ruang wilayah itu harus dilakukan secara partisipatif. Semua stakeholder, semua pemangku kepentingan harus terlibat dan dilibatkan. Karena bagaimanapun ruang yang kita tempati ini harus menjadi ruang milik bersama
yang memberikan akses kepada semua warga, yang memberikan akses kepada semua penduduk. Nah, sehingga dalam perencanaan ruang itu harus dilakukan secara partisipatif. Nah, setelah ditetapkan rencana tata ruang wilayah itu kemudian sudah ditetapkan dengan peraturan daerah, nanti akan ada juga namanya rencana detail tata ruang, dan kemudian akan turun lagi ke yang namanya peraturan zonasi yang berkaitan dengan aturan-aturan yang lebih teknis terkait dengan pemanfaatan ruang. Nah, setelah perencanaan ruang, kemudian tahap yang kedua adalah pemanfaatan ruang. Jadi pemanfaatan ruang ini di sini juga pemerintah masih memegang peran untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang itu tidak boleh keluar dari perencanaan yang sudah ditentukan secara partisipatif itu. Nah, oleh karena itu supaya pemanfaatan ruangnya maksimal, maka hasil perencanaan tadi yang sudah ditetapkan menjadi dokumen-dokumen hukum itu harus juga disosialisasikan kepada masyarakat. Itulah yang disebut bahwa penataan ruang itu akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengatur, dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan terutama juga sektor swasta. Karena kalau sudah ditetapkan rencana tata ruangnya tadi, struktur ruang maupun pola ruangnya, masyarakat dan swasta bisa menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ditetapkan itu. Mereka perlu tahu, kemudian menyesuaikan diri, sehingga dalam pelaksanaannya nanti masyarakat tidak perlu dirugikan hanya karena ketidaktahuannya terhadap rencana-rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa seperti ini? Karena dalam hukum administrasi kita ketahui bersama bahwa rencana itu merupakan salah satu dari instrumen pemerintah. Jadi rencana itu alat dari pemerintah untuk mengarahkan aktivitas masyarakat yang diarahkan pada suatu pencapaian tujuan tertentu dalam jangka panjang. Nah, sehingga karena dia menjadi alat bagi pemerintah untuk mengarahkan masyarakat, maka seyogianya juga masyarakat terlibat dan dilibatkan pada saat proses perencanaannya, dan setelah itu menjadi dokumen hukum, karena rencana tata ruang ini merupakan rencana yang sifatnya normatif, yang kalau dilanggar bisa menimbulkan konsekuensi hukum, bisa menimbulkan akibat hukum, maka masyarakat juga harus diberikan sosialisasi yang cukup, sehingga dalam rangka pemanfaatan ruang itu terjadi keselarasan, harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, setelah pemanfaatan ruang melalui di sini pemerintah harus secara aktif melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu diimplementasikan dalam pemanfaatannya. Nah, biasanya juga di sini dalam rangka itu biasanya juga menggunakan instrumen perizinan. Jadi setiap ada aktivitas yang akan menggunakan ruang tertentu, maka selalu didahului dengan perizinan. Nah, perizinan itu kan isinya di situ ada syarat dan di situ ada prosedur. Kalau sudah ditahu syaratnya apa, prosedurnya bagaimana, kalau ini sudah ditempuh, sudah dilaksanakan, insya Allah pemanfaatan ruang itu tidak melenceng atau tidak keluar dari rencana yang sudah ada. Karena sebelum aktivitas dilakukan, sudah ada izin untuk itu. Dan untuk keluarnya izin itu, ada syarat yang harus dipenuhi, kemudian ada prosedur yang harus dijalani. Jadi rencana dan izin ini merupakan instrumen pemerintah yang dikenal dalam hukum administrasi atau hukum administrasi negara. Nah, setelah pemanfaatan ruang, yang terakhir dari rangkaian penataan ruang itu adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang ini nanti akan ada peraturan zonasi, yang dalam peraturan zonasi itu nanti ada kaidah-kaidah yang mengendalikan aktivitas masyarakat. Ada yang harus dilakukan, ada yang boleh dilakukan, ada yang boleh tapi terbatas, ada juga aktivitas yang dilarang sama sekali. Nah, itu semua harus diatur dalam peraturan zonasi.
dan peraturan zonasi itu mengacu pada rencana detail tata ruang, dan kemudian di atasnya ada rencana umum tata ruang wilayah. Dan itu juga secara berjenjang di kabupaten kota, kemudian ke provinsi, kemudian ke rencana tata ruang wilayah nasional. Dan di sampingnya juga nanti ada yang disebut dengan rencana rinci tata ruang. Jadi pembagiannya dua dalam garis besar, ada rencana umum tata ruang wilayah, ada rencana rinci tata ruang wilayah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara tidak cukup hanya mendengar apa yang saya sampaikan di video ini secara sangat terbatas. Saudara-saudara peserta mata kuliah ini untuk mampu memahami dan mengidentifikasi penataan ruang sebagai sistem hukum, sebagai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara harus membaca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kalau perlu untuk melengkapi pemahaman saudara supaya lebih komprehensif, dibaca juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai bahan perbandingan antara hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang pernah berlaku pada kurun waktu tertentu. Tentu ada perbedaan-perbedaan sehingga undang-undang yang ada di tahun 92 itu kemudian disempurnakan dan direvisi pada tahun 2007 sebagai undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang. Dan kalau kita lihat historitasnya ke belakang juga ada berbagai peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, yang juga pernah berlaku terkait dengan penataan ruang ini. Dan kalau kita gali lagi ke belakang ke sejarahnya di Inggris pada tahun 1800-an, ya itu tadi yang saya ceritakan di awal bahwa aturan-aturan atau hukum penataan ruang ini muncul sebagai jawaban atas gejala atau jawaban atas fenomena kompleksitas yang merupakan konsekuensi dari adanya revolusi industri. Semakin berkembang suatu masyarakat, maka problematika yang ditimbulkan juga tentu semakin kompleks pula. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ketika revolusi industri berkembang di Eropa, ditemukan mesin-mesin, dibangun pabrik, wilayah-wilayah tempat membangun pabrik itu yang tadinya desa, pelan-pelan menjadi ramai-ramai dan menjadi kota karena daya tarik warga masyarakat untuk datang bekerja di sekitar pabrik itu. Nah, kemudian ketika masyarakat datang di situ membangun perumahan-perumahan, maka muncul kantong-kantong perumahan kumuh yang kalau tidak ditata. Dan ketika terjadi ada kantong-kantong perumahan kumuh di sana juga muncul isu-isu tentang kesehatan publik. Nah, oleh karena itu dari pemanfaatan ruang ini sebagai hasil akhirnya proses akhirnya harus ada pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui peraturan zonasi, melalui izin, kemudian dilakukan melalui insentif atau disinsentif. Insya Allah secara khusus tentang tahap pengendalian pemanfaatan ruang ini yang akan berbicara tentang peraturan zonasi, bicara tentang izin, bicara tentang insentif dan disinsentif, insya Allah kita akan bahas di kuliah berikut atau kuliah yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah.